Saya Pandu Eka Putra, mahasiswa dari Universitas Lambung Mangkurat, ingin melakukan uji kinerja atau UKIP. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Siang, Pak. Sehat ya? Siang, Pak. Jadi sebelum memulai pembelajaran hari ini, silahkan kalian absen di Google Form yang linknya sudah saya share di WhatsApp. Jadi karena kalian udah siang gini, terik panas matahari, habis UAS juga. Ya. Warna apa? Merah. Biru. Biru. Hitam. Ungu. Hijau. Biru. Ini kuning. Coklat. Hitam. Merah. Biru. Hijau. Hitam. Biru. Merah. Oke. Jadi kalian konsentrasi. Materi kita melanjutkan materi sebelumnya. Materi lalu masih ingat ya. Jadi minggu lalu kita membahas tentang perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajah. Nah, materi kita kali ini berkaitan dengan materi minggu lalu. Tapi lebih spesifik, kita akan membahas tentang tokoh perjuangan dari Kota Bekasi. Jadi tujuan pembelajaran kita adalah untuk yang pertama-tama, saya akan menayangkan satu video. Tinggal tonton. Nah, setelah nonton
betapa kerennya Bekasi pada periode sekarang 2020, yang perlu kalian tahu, Bekasi yang keren itu dibangun dengan darah dan keringat orang berjuang dari sebelum-sebelumnya ya, zaman kita sebelumnya. Dan untuk mengingat jasa mereka, kita kan harus tahu nih apa aja sih yang kejadian di masa lalu. Jadi yang berikutnya kita akan nonton video tentang perjuangan bangsa Indonesia, pejuang-pejuang kita, khususnya dari Bekasi yang kita tercinta. Revolusi mempertahankan kemerdekaan Indonesia diwarnai dengan berbagai pergolakan, tragedi, dan pengorbanan. Jejak tragedi dan pengorbanan ini antara lain terekam dalam sejarah pemboman dan pembakaran kota Bekasi oleh pasukan Sekutu pada tanggal 13 Desember 1945. Tragedi yang meluluh lantakan kota Bekasi ini pernah disamakan oleh beberapa media internasional dengan tragedi pembakaran kota Lidice di Cekoslowakia oleh pasukan Nazi Jerman pada Perang Dunia Kedua. Peristiwa pemboman dan pembakaran kota Bekasi tak bisa dilepaskan dari peristiwa pendaratan darurat sebuah pesawat Dakota Sekutu di kawasan Rawagatel Cakung yang dulu masuk wilayah Kawedanan, Bekasi pada tanggal 23 November 1945. Pesawat yang mengangkut 25 personel militer Inggris dan terbang dari Kemayoran, Jakarta dengan tujuan Semarang ini terpaksa mendarat darurat akibat masalah mesin. Menurut sejarawan Bekasi yang meneliti berbagai peristiwa revolusioner di wilayah Bekasi pada sepanjang tahun 1945 hingga 1949, Ali Anwar, pendaratan darurat pesawat Sekutu ini mengundang perhatian warga. Namun, sikap provokatif tentara Sekutu yang menembaki warga sekitar menerbitkan kemarahan warga dan laskar setempat yang langsung mengepung mereka. Beberapa saksi mata mengatakan bahwa itu sempat berputar-putar di atas Cakung, kemudian jatuh di persawahan di kampung Rawagatel, Cakung. Jadi begitu jatuh pesawatnya, masyarakat di sekitar itu berdatangan, berduyun-duyun mereka. Tapi rupanya oleh tentara Sekutu yang ada di dalam pesawat itu malah justru dibalas dengan tembakan. Ketahui oleh rakyat sekitar Rawagatel itu yang paling dulu mendatangi adalah Pak Gusir dan Haji Maksum. Maksudnya mau nolongin, malah ditembaki. Akhirnya nggak jadi, malah marah tuh, akhirnya rakyat situ jadi marah. Kalau reaksi masyarakat yang jelas mereka itu masih trauma dengan Belanda, segala hal yang berbau barat gitu ya, sehingga apa yang terjadi ketika nikah itu pesawat Dakotanya jatuh di Rawagatel itu diupayakan supaya mereka ini bisa ditangkap hidup-hidup untuk diserahkan ke TKR. Karena ke-25 tentara Sekutu yang 22 diantaranya merupakan anggota resimen Gurkha Inggris akhirnya menyerah. Setelah dilucuti, para tentara ini digelandang ke markas pasukan rakyat Ujung Menteng untuk kemudian dibawa dan ditahan di tangsi polisi Bekasi di Kampung 200.
Tindakan tentara Indonesia menawan 25 tentara Inggris ini membuat marah pimpinan tentara sekutu di Jakarta, Jenderal Christensen. Christensen mengancam pemerintah Republik Indonesia akan menjadikan Bekasi seperti lautan api bila tentaranya tidak dibebaskan. Pemerintah Republik Indonesia lewat Perdana Menteri Syahrir merespon maklumat dan kemarahan sekutu ini dengan mengirimkan pesan kepada pimpinan TKR di Bekasi agar membebaskan 25 tentara sekutu yang ditawan. Perintah ini ditindaklanjuti pimpinan TKR di Bekasi dengan memerintahkan Komandan Seksi 2 dari Kompi 2 TKR Bekasi, Letnan 2 Zakaria Burhanuddin, agar memperlakukan para tentara sekutu yang ditawan dengan baik. Meski pihak tentara Indonesia telah memberi jaminan keamanan untuk para tawanan, pasukan sekutu tidak percaya. Mereka tetap melancarkan operasi besar untuk membebaskan para tawanan. Operasi ini memicu pertempuran dengan pejuang Indonesia karena pasukan sekutu dianggap melanggar garis demarkasi. Militer pasukan sekutu untuk mencari dan membebaskan 25 tentara mereka yang ditawan tentara Indonesia di Bekasi sejak akhir November 1945 memicu ketegangan di sejumlah tempat. Ketegangan yang berkembang menjadi pertempuran diantaranya pecah di Klender dan kemudian di Cakung yang saat itu masuk dalam wilayah Kawedanan Bekasi dan menjadi bagian wilayah kekuasaan Republik Indonesia. Pihak pejuang Indonesia menilai pergerakan pasukan sekutu ke wilayah Bekasi sebagai bentuk pelanggaran garis demarkasi. Meski sempat menahan laju pasukan sekutu yang berkekuatan lebih dari 1 batalion karena kalah persenjataan, tentara dan laskar Republik terpaksa bergerak mundur. Sementara pasukan sekutu kemudian kembali ke Jakarta karena tidak menemukan 25 tentara mereka yang ditawan tentara Republik. Pasukan Inggris masuk melalui Cakung ke situ. Habis itu dibakarin rumah-rumah. Ada 109 rumah yang dibakar oleh tentara Inggris. Si anunya dibawa oleh rakyat dan para pejuang TKR. Pada tanggal 1 dan 3 Desember 1945, pasukan sekutu kembali terlibat pertempuran dengan para pejuang Republik di Rawabening dan Cakung. Dalam pertempuran ini, pasukan Inggris menggunakan pesawat tempur untuk menyerang sejumlah posisi pejuang Republik. Serangan ini banyak menelan korban rakyat sipil. Pelanggaran garis demarkasi dan penyerbuan pasukan sekutu ke Bekasi yang masuk dalam wilayah Republik Indonesia membuat banyak pejuang marah dan kehilangan kepercayaan pada pihak sekutu. Di tengah kemarahan dan ketidaksukaan terhadap tindakan pasukan sekutu itu, muncul gagasan di benak Komandan Seksi 2 dari Kompi 2 TKR Bekasi, Letnan 2 Zakaria Burhanuddin, dan sejumlah kalangan tentara di Bekasi untuk mengeksekusi mati tentara sekutu yang mereka tawan. Yang menjaga mereka ini sebetulnya dia sudah berupaya untuk mendapatkan atau mencari ini ya, mencari roti, mencari daging, gitu kan, makanan-makanan enak lah. Namun dia tidak dapat itu. Ditambah lagi kan tentara sekutu ini kan tetap melakukan penyerbuan terus. Jadi dia berpikir waktu itu Pak Zakaria, kapan lagi gitu loh. Jadi kami untuk bertempur kemudian menembak mati tentara sekutu atau penjajah, satu orang saja sulitnya minta ampun. Nah, ini istilahnya mumpung ya, mumpung di depan mata gitu. Mumpung di depan mata, ya sudah. Ini udah penjajah gitu kan. Nah, ini akhirnya jadi ada akumulasi di situ. Tepat 10 hari setelah ditahan di tangsi polisi Bekasi, 25 tentara sekutu yang ditangkap di Cakung akhirnya dieksekusi mati. Jenazah mereka kemudian dikubur di belakang markas polisi tersebut.
Zakaria memutuskan memerintahkan anak buahnya dan beberapa tahanan-tahanan. Di dalam tahanan itu kan ada perampok, ada pencuri kan. Itu diminta untuk menggali tanah di antara Kali Bekasi dengan belakang Tangsi Polisi Bekasi. Nah, pagi-pagi mereka giring ke lubang penguburan itu. Di situ mereka kemudian dibunuh. Ada menggunakan golok, ya kan, menggunakan kelewang. Menyusul eksekusi ini, Komandan TKR untuk wilayah Bekasi, Letkol Mufreni Mukmin, melaporkan pada Perdana Menteri Syahrir bahwa ia tidak bisa berbuat apa-apa karena eksekusi mati itu terjadi tanpa izin dan sepengetahuan dirinya. Kalau menurut ceritanya Pak Zakaria, Pak Sambas itu udah nyaris nembak Zakaria, karena saking keselnya gitu. Artinya dia kan tidak mentaati perintah komandan. Ya, tapi akhirnya kemudian Pak Zakaria bilang, ya silakan saja lah, saya sudah memasrahkan, terserah Pak Sambas mau apain saya. Yang jelas saya ini melakukan ini untuk kepentingan bangsa saya. Ketika berita eksekusi 25 tentara Inggris ini disampaikan pemerintah Indonesia ke pimpinan pasukan sekutu, kemarahan pihak pasukan pemenang Perang Dunia Kedua ini tak bisa dibendung. Tanpa mengindahkan perjanjian garis demarkasi, pasukan sekutu kembali menyerbu Bekasi dan bahkan membakar ratusan rumah dan bangunan di kota ini. Mengerikan sekali lah. Ya kita hanya dengar sana, memang di kampung Baran sini ada tuh orang kita yang disebut pahlawan, nah, ada di dalam rumah, nah, langsung dibakar rumahnya dan orangnya mati. Keterlibatan ulama atau tokoh-tokoh agama Islam dalam perjuangan merebut, mempertahankan dan mengisi kemerdekaan telah banyak terekam dalam lembaran sejarah Indonesia. Salah satu ulama yang semangat dan jejak juangnya pantas diteladani adalah Kiai Haji Nur Ali, pahlawan santri legendaris asal Bekasi, Jawa Barat, yang pada tahun 2016 lalu telah ditetapkan sebagai pahlawan nasional. Kiai Haji Nur Ali merupakan ulama kelahiran Kampung Ujung Malang, Kewedanan, Bekasi, Kabupaten Mister Cornelis, Keresidenan Batavia, yang kini telah berganti nama menjadi Ujung Harapan. Nur Ali lahir pada tahun 1914 dari pasangan Haji Anwar bin Layu, seorang petani, dan Hajah Maimunah binti Tarbin. Meski tumbuh di lingkungan keluarga sederhana, sejak kecil Nur Ali memiliki kemauan keras untuk menuntut ilmu dan bertekad belajar ke Mekah untuk memperdalam ilmu agama dan pendidikannya. Bapaknya Haji Anwar ini tokoh pendiri masjid itu, sekaligus juga guru ngaji pertamanya. Tetapi Nur Ali kecil ini tidak cukup belajar dari seorang bapak, maka dia pindah dari guru ke guru ngaji yang lain yang ada di sekitar situ, di guru Maksum dan guru Mogeni dan guru-guru yang lainnya. Nah, perkembangan yang sangat positif dari sisi pendidikan ini mendorong Nur Ali untuk terus mencari ilmu sampai ke merantau ke Klender. Satu hal yang membuat keluarga tersentak pada saat itu, ketika Nur Ali yang baru menginjak remaja kedua, katakan kita 17-18 tahun, sudah menyatakan minatnya untuk sekolah merantau di Mekah. Mimpi Mekah ini direspon positif oleh bapaknya. Sadar, Haji Anwar ini sadar bahwa dia tidak punya uang. Nah, maka dia menghubungi salah seorang sobat tandenya, dalam istilah orang Bekasi adalah sahabat karibnya, sobat tandenya,
tuan tanah namanya Cheo Wat Siong. Cheo Wat Siong ini tuan tanah yang kekayaannya atau area tanahnya di sekitar itu dan sebagian besar dikelola oleh Haji Anwar. Di sini saya melihat satu interaksi sosial yang luar biasa. Haji Anwar yang punya kemampuan keuangan terbatas mengutarakan keinginannya kepada tuan tanah yang namanya Cheo Wat Siong tadi, Siong, gua mau nyekolahin anak gua ke Mekah, tapi gua gak punya duit. Itu bahasa Betawinya. Ya, gue pinjam duit dari lo, nanti kalau sudah panen, gue bayar pakai padi secara berangsur. Bayangkan, luar biasa. Akhirnya tanpa borah, tanpa jaminan apapun, Wat Siong merelakan uangnya dipinjami oleh Haji Anwar. Berangkatlah Nur Ali ke Mekah sendirian, terapung-apung di samudra, dan sampai beberapa bulan baru sampai ke Mekah. Selama 6 tahun, sejak tahun 1934 hingga 1940, Nur Ali muda menuntut ilmu di Mekah. Ia belajar langsung dari banyak guru dan ulama yang ia hormati. Dalam belajar, Nur Ali tidak pernah membatasi dirinya. Ia belajar apa saja, mulai dari ilmu politik, agama, hingga teknik menembak jitu. Di Mekah beliau belajar dengan beberapa guru, yang di situ menanamkan nilai-nilai yang kemudian itu bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari di masa berikutnya. Ya, misal dia kemudian bicara soal politik karena ada guru ada syekh yang mengajarkan tentang ilmu politik. Ada guru yang mengajarkan tentang hadis, nahwu, sorof, kemudian matematis, ya, ilmu logika gitu. Saat belajar di Mekah, semangat kebangsaan Nur Ali tumbuh. Ia pernah merasa terhina oleh ucapan seorang pelajar asing yang mencibir kondisi penjajahan yang dialami bangsa Indonesia oleh Belanda. Menurut pelajar asing itu, semestinya Belanda bisa dengan mudah diusir kalau bangsa Indonesia mau melakukannya. Agak menyindir pelajar-pelajar di Indonesia ini, mengapa Indonesia yang negaranya begitu wilayahnya begitu luas bisa dijajah oleh negara asing seperti Belanda yang wilayahnya itu amat kecil sekali gitu. Nah, itu pula yang kemudian membuat Kiai Nur Ali bangkit, ya, jiwa nasionalismenya, bahwa ini ternyata yang membuat orang Indonesia ini menjadi bisa dikalahkan itu ya karena tadi faktor kebodohan, ya. Kedua karena faktor terpecah belahnya, dan itu amat mudah pecah belah. Makanya satu-satunya jalan untuk bisa memerdekakan dari penjajahan itu yang jelas pertama pendidikan. Beliau mengakomodasi berdirinya ya Persatuan Pelajar Mahasiswa Pemuda Betawi di Makkah Al-Mukarramah. Artinya sikap beliau udah secara tegas sekali bahwa anti penjajahan. Saat kembali ke Indonesia pada tahun 1939, Kiai Haji Nur Ali mendirikan madrasah atau pesantren di kampung kelahirannya di Ujung Malang, Bekasi. Tahun 39 beliau kembali ke Indonesia. Di sini beliau mendirikan madrasah sebetulnya sih, sekedarnya biasa untuk kampung, untuk warga kampungnya, tapi kemudian lama-kelamaan menjadi cukup besar. Saat Jepang datang dan menjajah Indonesia pada tahun 1942, Kiai Haji Nur Ali memanfaatkan jaringannya yang luas dengan sejumlah ulama dan tokoh untuk mendukung perjuangan kemerdekaan. Ia misalnya memanfaatkan kesempatan pembentukan dan pelatihan prajurit pembela tanah air atau PETA oleh militer Jepang untuk menyiapkan para pemuda yang terlatih. Sebelum terjadi perang kemerdekaan, perwakilan dari setiap kewedanaan, kekaresidenan di Pulau Jawa dan Madura dilatih di Cibarusa. Tentunya instrukturnya bukan saja orang Indonesia, tetapi juga ada instruktur Jepang yang mengajari bagaimana seni menggunakan senjata. Itu tadi barangkali kedekatan Nur Ali dengan Syumubu, Komandan Syumubu Abdul Munim Inada itu bisa dimanfaatkan untuk kepentingan itu. Proklamasi kami
bangsa Indonesia. Saat kemerdekaan Indonesia diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dibentuk sehari kemudian, Kiai Haji Nur Ali terpilih sebagai Ketua Komite Nasional Indonesia Daerah Cabang Babelan Bekasi. Saat digelar rapat raksasa di lapangan Ikada Jakarta pada tanggal 19 September 1945 untuk menggelorakan dukungan terhadap kemerdekaan Indonesia, Kiai Haji Nur Ali ikut mengerahkan belasan ribu orang dari Bekasi untuk menghadiri rapat akbar ini. Waktu itu Kiai Nur Ali naik delman berangkat ke lapangan Ikada di Gambir. Nah, sedangkan dari Bekasi yang lain itu dari Gerakan Pemuda Islam Bekasi, kemudian dari pelopor dan segala macam-macam. Itu yang jelas dari Bekasi itu ada sekitar 15.000 orang. Nah, sedangkan peserta rapat Ikada itu jumlahnya sekitar 200 sampai 300.000 orang. Masih di tahun 1945, untuk mendukung perjuangan fisik mempertahankan kemerdekaan Indonesia, Kiai Haji Nur Ali mendirikan dan menjadi Ketua Laskar Rakyat Bekasi. Kiai Haji Nur Ali kemudian juga terpilih menjadi Komandan Batalion 3 Laskar Hizbullah Bekasi. Hizbullah ini ya, itu sejak zaman Jepang sudah didirikan. Jadi hampir bersama dengan Tentara Pembela Tanah Air ya. Kalau Pembela Tanah Air kan segera dilikuidir ya, dimasukkan menjadi Tentara Keamanan Rakyat. Tetapi kalau Hizbullah nggak mau, dia tetap menjadi Badan Perjuangan. Bersama Laskar Hizbullah, Kiai Haji Nur Ali kerap terlibat beberapa pertempuran. Di antaranya, pertempuran melawan pasukan sekutu serta Kapuk Pondok Ungu Bekasi pada tanggal 29 November 1945. Menonton video tentang Kiai Haji Nur Ali itu, ada yang mau berpendapat? Ya, Ayu Safitri. Ayu Safitri, silahkan. Wah, saya baru tahu, Pak. Kalau kota Bekasi sekarang bisa semaju ini ada darah dan keringat para pejuang. Saya jadi banyak tahu tentang kota saya tercinta ini. Ya, makasih Ayu, terima kasih. Ya, memang sebetulnya jika kita mau tarik lebih jauh lagi, daerah Bekasi itu ada hubungannya juga dengan kerajaan Pajajaran. Jadi namanya dulu Bagasasi, gitu. Ada lagi yang mau bertanya atau berpendapat? Siapa? Saya. Aulia Wulandari. Silakan Aulia Wulandari. Iya. Di video tadi diceritakan kalau Kiai Haji Nur Ali itu kan sangat dekat dengan orang-orang keturunan Cina dan yang non-Muslim. Tapi kenapa sekarang orang-orang Bekasi nggak bisa bersikap yang sama ya, Pak? Bagus sekali. Ada yang mau menanggapi? Reina, silakan tanggapannya. Izin menjawab. Jujur saya prihatin banget sih sama Indonesia dan Bekasi, karena kayak di Bekasi ini tuh izin buat bangun rumah ibadah itu kayak selain masjid, tapi susahnya tuh minta ampun. Kayaknya menurut saya manusia ini tuh kayak kurang terbuka gitu sama keberagaman Indonesia. Padahal kan Pancasila udah jelasin, udah kayak mengandung Bhinneka Tunggal Ika yang artinya berbeda-beda tapi tetap satu jua. Dah. Terima kasih Rena atas tanggapannya. Terima kasih juga kalian atas keaktifannya dalam menganalisis video. Saya jadi teringat tentang peristiwa perumusan dasar negara kita, Pancasila. Sila pertama kita kan yang sekarang berbunyinya ketuhanan yang Maha Esa ya. Lewat Piagam Jakarta terus dirubah jadi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Terus kita kan tahu kalau misalnya Indonesia kan dari barat sampai timur, kebanyakan tuh kan dari Indonesia Timur tuh banyak yang Kristen kan. Akhirnya orang-orang Indonesia Timur ngobrol lah sama Muhammad Hatta gitu. Gak bisa gitu dong, nanti kami yang Kristen gimana kalau misalnya yang sila pertamanya cuma fokus ke Islam doang gitu. Nah akhirnya Muhammad Hatta, bayangin ya, permasalahan sepelik ini nih, Muhammad Hatta cuma ngobrol 15 menit sama pemimpin-pemimpin Islam, yaitu Kasman Singodimedjo, Wahid Hashim, Ki Bagus Hadikusumo, sama Hasan.
Jadi mereka ngobrol cuma 15 menit. Ini kan sebetulnya kalau kita sebagai Islam itu kan ya wajib gitu menjalankan Al-Quran dan hadis. Tapi kemudian Muhammad Hatta seorang muslim yang taat gitu dibilangnya kan kalau muslim yang baik itu kan sujud tertingginya adalah berbuat baik ke sesama ya. Dan Hatta akhirnya ngelobi mereka semua dan bilang, iya nih kayaknya sila pertama nggak usah yang berbau Islam, kita yang umum aja karena kan yang berjuang kan bukan cuma Islam gitu. Akhirnya ya balik lagi jadi ketuhanan yang Maha Esa. Tapi kenapa kita berantem terus nih soal ini, apalagi yang kasus Habib Rizik gitu. Orang-orang yang pro Habib Rizik dan orang-orang yang pro terhadap pemerintah. Yang terbaru kan bagaimana Habib Rizik kabur dari rumah sakit. Orang-orang yang pro Jokowi itu bilangnya ya Habib Rizik kabur karena pecundang segala macam. Tapi yang pro Habib Rizik kan bilang siapa yang mau diperiksa sama polisi yang korup gitu kan, jadi serba salah, semua serba berantem gitu. Makanya seharusnya kalau kita belajar dari sejarah, harusnya kan mereka duduk bareng gitu, ngobrol, ngopi bareng gitu. Komunikasi yang baik lah. Habib Rizik nih pengikutnya maunya apa sih? Jokowi maunya apa? Terus cari jalan tengahnya gitu. Harusnya kan gitu. Lewat sejarah kita diajarin sebetulnya. Lewat Kiai Haji Nur Ali juga kita diajarin. Gimana bisa Kiai Haji Nur Ali seorang haji, seorang kiai bapaknya, terus mau gitu minjem uang sama orang Cina, minjem duit dong buat anak gue sekolah ke Mekah. Kalau kita kan malu ya, gengsi gitu. Tapi mereka mau. Terus orang Cinanya juga hebatnya juga toleransinya tinggi gitu. Kalau kita sebagai orang Cina, misalnya kalian ada yang keturunan Cina gitu, terus pasti kan akan berpikir ngapain gue minjemin duit sekian puluh juta buat orang naik haji, orang gue naik haji gitu. Tapi buktinya mereka mau. Kan intinya kan komunikasi gitu, yang baik gitu. Jadi untuk menyesuaikan dengan metode kita yaitu PEMOSA, Picture Movie or Active Student, maka gini, lewat video-video yang sudah ditayangkan tadi, diskusikanlah hal-hal ini dalam kelompok yang kita bagi seperti minggu lalu. Ada 3 kelompok. Materi kelompok yang pertama, presentasi tentang latar belakang perlawanan rakyat Bekasi. Kelompok 2 tentang proses perjuangan rakyat Bekasi. Kelompok 3 tentang nilai yang bisa dipetik dari perlawanan rakyat Bekasi ini. Ya, jadi kalian silakan diskusi di grup WhatsApp yang sudah kalian buat, kemudian presentasikan di sini. Presentasi dimulai dari kelompok 1, silahkan ada yang mau presentasi pertama dari kelompok 1, silahkan. Ayu Safitri, silahkan. Silakan Ayu Safitri. Bekasi melakukan perlawanan adalah sistem tanah partikulir yang diterapkan pemerintah Hindia Belanda pada abad 19, menimbulkan berbagai reaksi, pemberontakan dan perlawanan yang dipelopori para jawara pada 3 April 1869 di Tambun, Bekasi. Ketika itu Bekasi merupakan bagian dari residen Batavia. Sistem partikulir membuat Bekasi termasuk yang paling menderita, di mana Pak Tuan memperlakukan rakyatnya sebagai buruh budak yang terus diperas sehingga itu. Meski Bekasi merasa karena akhirnya tetap menarik investor. Pada 1887 untuk memudahkan kegiatan ekonomi, pemerintah Hindia Belanda membangun rel kereta api dari Manggarai, Cakung, Bekasi, Cikarang, Kemang. Jalur kereta ini malah semakin membesar eksploitasi terhadap hasil bumi dan tenaga manusia. Hidup masyarakat kian terbebani oleh kenaikan harga yang tinggi, upah buruh yang rendah, serta penarikan berbagai jenis pajak dan penguatan rakyat. Ya, terima kasih kelompok 1, terima kasih Ayu Safitri. Ayo lanjut ke kelompok 2. Ada yang mau presentasi dari kelompok 2? Saya Pak. Ya silakan. Nabilah dari kelompok 2. Jinawar. Bekasi yang berlawanan untuk menaikkan kemerdekaan bangsa 2 tahun memperoleh sebagai negara yang bebas dari belenggu dan penjajahan. Belanda melakukan agresi militer pada tahun 1947. Kiai Haji Nawir Alia bangkit mengobarkan
semangat perlawanan. Ia bergerilya di Jawa Barat, memimpin pasukan Komandan Markas Pusat Hizbullah Sabilillah MPHS Jakarta Raya di Karawang. Kiai Haji Noer Ali memimpin pasukan melakukan perang urat syaraf dengan memasang ribuan bendera Indonesia yang terbuat dari kertas kecil di pepohonan dan rumah penduduk. Tentara Belanda pun mereka mencari-cari Mayor Lukas Kustayo karena tak kunjung ditemui. Tentara penjajah Belanda marah dan membawa warga sekitar Rawa Gede. Pak. Ya, terima kasih Nur Sabilah. Lanjut ke kelompok 3, ada yang mau presentasi? Ya, Panisara. Ya, ingin mempresentasikan hasil diskusi kami, Pak. Nilai-nilai yang bisa dipetik dan perjuangan rakyat Bekasi khususnya dan dari Gubernur Ali adalah bagaimana paham Ali yang sebenarnya adalah seorang alim ulama mau meninggalkan kenyamanannya di masjid dengan turun ke lapangan untuk ikut berjuang bersama rakyat melawan penjajah. Bahkan saat masa pendidikan perdalam wawasan keislaman itulah Kiai Ali secara langsung juga melihat kondisi nyata kehidupan bangsa dan masyarakatnya. Kiai Ali melihat ada yang timpang antara ilmu keislaman diperolehnya dengan fakta realita yang ada di masyarakat. Beliau bisa melihat ada kesenjangan ekonomi antara rakyat dan tuan tanah yang didukung penjajah. Ya, terima kasih kelompok 3. Terima kasih teman-teman atas diskusinya. Saya lihat sudah sangat bagus sekali dan kalian juga aktif dalam diskusi. Jadi, sekarang untuk mengkonfirmasi pemahaman anak-anak tentang materi ini, silakan kalian nanti kerjakan evaluasi pembelajaran yang nanti saya lampirkan di Google Form. Jadi, ayo mari bersama-sama kita buat kesimpulan untuk materi kita hari ini. Apakah ada siswa yang ingin mengutarakan kesimpulannya? Indah Korea, silakan Indah Korea. Setelah saya nonton video dan ikut diskusi tadi, ternyata Bekasi yang megah dan bagus seperti sekarang ini dilewati dengan perjuangan yang panjang ya Pak. Khusus peran Kiai Haji Nur Ali, saya pribadi ataupun mungkin banyak warga Jabodetabek mungkin hanya mengetahui nama tersebut karena diabadikan menjadi nama di jalan antar Bekasi dan Jakarta atau nama flyover di Semarekon. Padahal jasa beliau sungguh luar biasa bagi kami. Mungkin tanpa adanya perjuangan beliau dan rekan-rekannya, kami tidak akan menjadi masyarakat Bekasi yang sekarang ini. Bagus sekali, Indah. Memang betul nama beliau lebih terkenal sebagai nama jalan karena sering dilewatin sama kita dan orang tua kita gitu di pinggir Kalimalang ya. Padahal peran beliau jauh lebih besar dari itu. Selain di bidang agama yang sudah terkenal dan termasyhur itu, peran beliau lebih luas mencakup ke bidang pendidikan. Bagaimana beliau dengan jasanya mendirikan sekolah atau madrasah dari yang paling dasar sampai perguruan tinggi dengan harapan rakyat Bekasi kalian ini memiliki ilmu pengetahuan dan adab yang baik. Jadi anak-anakku yang saya cintai, mari kita melanjutkan perjuangan beliau dengan hal-hal yang sederhana seperti belajar yang tekun sambil menjalankan syariat keagamaan. Karena kepintaran dan adab adalah dua hal yang sepaket. Ingat ya, kalau ayat pertama yang turun dari Islam kan Iqra, kalian suruh baca. Jadi kepintaran dan adab itu sepaket sebetulnya dalam Islam. Jadi hal yang bisa dipetik dari beliau adalah soal toleransi yang tinggi yang tadi kita udah bahas berkali-kali gitu. Bagaimana di lingkungan pesantren beliau sekarang, kalau kalian main ke daerah Ujung Harapan gitu, di dekat pesantren mereka ada dibolehkan pendirian vihara, yaitu tempat ibadah umat Konghucu atau Buddha. Dan beliau juga melindungi rakyatnya dari kebatilan, biarpun rakyatnya itu non-muslim. Beda banget dari kayak sekarang ya. Jadi terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Saya tutup dengan membaca hamdalah, alhamdulillah. Semoga kalian terus sehat. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.